adik-adik, sekarang kita akan membahas AKM listrik statis kelas 12 soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 itu katanya berdasarkan susunan kapasitor tersebut, besar kapasitas pengganti total adalah. Nah, kita cari pertama dulu C paralel ya, CP1 yaitu C2 ditambah C3. C2-nya adalah 8, C3-nya adalah 2. Itu berarti 10 mikrofarad ya. Kemudian CP3 yaitu C4 ditambah C5 ditambah C6. Berarti 5 tambah 6 tambah 4 itu sama dengan 15 ya. 15 mikrofarad. Kemudian karena ini udah jadi 1, berarti ini kita serikan lagi ya. 1 CS 1 sama dengan 1 CP1. Kok CP3, CP2 ini maksudnya ya. 1 CP1 ditambah 1 CP2. Nah, kita lanjutin sini ya. Berarti 1 CS1 sama dengan 1/10 ditambah 1/15. Berarti penyebutnya kita ambil 30. 30 bagi 10, 3 kali 1, 3. 30 bagi 15, 2 kali 1, 2. Berarti dapatnya 5/30. Nah, CS1 sama dengan 30/5. Berarti CS1 sama dengan 6 mikrofarad. Nah, karena udah dapat 6 mikrofarad, berarti dia paralel dengan C3 ya. Berarti kita cari CP3 sama dengan C3 ditambah CS1. Ini C berapa sih? C1 ya? Bukan C3 ya, C1. C1 ya. Nah, C1 kita 3 ditambah CS1 6. Berarti 9 mikrofarad. Nah, yang ditanya itu kan kapasitas pengganti total. Berarti C total kan? Nah, C total itu sama dengan CP3, yaitu 9 mikrofarad. Oke, kita lanjut. Nomor 2, muatan listrik yang tersimpan pada C5. C5 di mana? C1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Oke. Nah, sekarang karena kan kita udah dapat soal sebelumnya itu kan C total ya. C totalnya adalah 9 mikrofarad. Nah, sekarang tadi kan ketika ini kalau di diaseri kan itu muatannya sama ya. Berarti kayak gini ya, ini kan C1. Ketika dia udah kita gabungkan di sini tadi. Nah, ini kan CP1, ini CP2. Nah, nilai CP1 itu kan tadi 10. Nilai CP2 itu adalah 15. Nah, jadi kan di sini kalau kita gabungkan lagi ya, kalau kita gabungkan lagi kan gini bentuknya. Ini ada C1, ini ada C seri ya, CS1. Di mana CS1 itu nilainya 6. 6 tadi kan? Nah, di sini kan ada muatan. Nah, ini muatan total ya. Muatan total itu kan dia 9. Bukan. Kita cari dulu muatan total ya. Nah, rumusnya kan C total sama dengan Q total per V. Berarti Q total sama dengan C total kali V. C total kita 9, V kita 2. Berarti 18. Ini satuannya karena dia Q, berarti mikrokulom ya. Nah, ini kan terbagi, berarti artinya di sini nanti ya, bagian di sini. Ini tuh kan V-nya sama nih, V1 sama dengan V2, yaitu sama dengan V total, yaitu V total kita adalah 2 kan. Berarti kita ambil di sini, misalnya di sini 2. 2 sama dengan, jadi ini nggak usah kita tulis ya. Kalau bingung nanti. Kita misalkan aja, kan kita mau cari bagian di sini nanti kan, jabaran di sini nih. Berarti kita ambil aja V1 sama dengan 2, V2 itu adalah, kalau kita mau cari V, berarti jadinya adalah Q total per C, Q aja ya maksudnya. Q per C ya. Nah, berarti di sini artinya Q2 per C, V2-nya yaitu V C CS1 ya. Berarti
2 sama dengan Q per CS1 itu kan udah dapat tadi 6. Berarti Q2-nya itu adalah 12. Nah, 12 ini berarti punya siapa? Punya sama dengan QS1 ya, QS1 yang di sini kan. Nah, biar nggak bingung nanti kita sesuaikan dengan indeks yang awal aja ya, karena di sini CS1 berarti ini adalah QS1 gitu. Karena di sini nanti ada C2 pula kan. Ada Q2 pula nih. Kan ini ada C2 nanti. Berarti ada Q2 di sini. Sini juga Q3 ya. Nah, berarti kita hapus di sini. Ini atau kalau misalnya bingung kita buat V ini aja deh. VS1, QS1 berarti jangan Q2. Nanti kalian bingung kan? Berarti jadinya QS1 sama dengan 12 mikrocoulomb ya. Nah, dapat kita QS2. Nah, QS2 itu kan di sini. Di sini kan? Bagian di sini kan? Artinya ini kan sama nih. Berarti artinya QCP1 sama dengan QCP2 sama dengan QS1 gitu. Ya, gabungannya kan karena dia kan seri. Nah, setelah itu karena kita fokusnya di C5, berarti yang di sini aja kan. Nah, artinya nanti kan di sini udah lewat nih. Q-nya 12 kan. Nah, berarti kan kita jabarkan ya. Set. Set. Nah, terus sini nanti 3 buah kan. Nah, ini C berapa? C4 ya. C4, C5, C6. Berarti ini kan ini artinya QS1. Ini QS1 juga, Q seri 1 kan. Nah, artinya nanti di sini V4 itu sama dengan V5 sama dengan oh gini, sebelum kita nyari sebelum kita nyari muatan, kita cari dulu ini muatannya pasti terbagi kan. Nah, di sini nanti ada Q4, di sini ada Q5, di sini ada Q6. Tapi tegangannya sama, berarti tegangannya ini nanti gabungannya kita cari ya. Berarti V sama dengan QS1 per CS1 jadinya kita cari. Nah, karena QS1 itu kita udah dapat 12 dan CS1 itu tadi adalah 6, ya kan? CS1 6. Otomatis berarti sorry, kita bukan nyari QS1 lagi ya, buat apa ya? Paralel lah. Nah, berarti Q-nya tetap QS1, tapi C-nya kan C paralel nih. C paralel C4, C5, C6. Nah, C paralel ini tadi, C paralel ini kan tadi kita misalkan dengan CP2 kan? Di soal sebelumnya, CP2 yaitu di mana nilainya adalah 15 ya. CP2 yaitu 15. Berarti 12 dibagi 15 adalah 0,8 volt ya. Nah, udah dapat kita kan V di sini. Nah, berarti artinya di sini V4 itu sama dengan V5 sama dengan V6 ya. V4 sama dengan V5 sama dengan V6. Berarti di sini kan ini VCP2. Nah, berarti sama dengan VCP2. Nah, kita ambil karena kita mau cari C5, kita fokusnya ke C5 aja. Berarti V4 sama dengan V5. Karena dia di sini sama dengan VCP2, berarti kita ambil aja V itu kan 0,8. Nah, V5 itu berarti rumusnya adalah Q5 per C5. Karena kan yang ditanya muatan listrik, berarti kan yang ditanya Q5 kan? Nah, berarti 0,8 sama dengan Q5 itu adalah yang mau kita cari. C5 itu adalah 6. Berarti Q5 sama dengan 0,8 kali 6. Berarti ya. Berarti kan
Nah, berarti di sini dapat adalah 4,8. Nah, dapat kita nilai Q5 itu adalah 4,8. Nah, itu jawabannya adalah yang C ya. Nah, satuannya adalah mikrokulom. Nah, coba kita buktikan ya. Ini kan Q5. Kalau kita mau cari Q4, dia totalnya nanti ya. Total Q-nya itu kan harus ini QE1 ya. QE1 berapa? 12 ya. Berarti coba kita cari di sini. Ini tambahan aja ya. Kita cari Q4. Berarti misalnya V4 atau V6 aja deh. Tapi sama aja sih, V4 sama dengan V5. V4 itu berarti Q4 per C5 kan. C4 sama dengan 0,8 juga kan. Berarti Q4, C4 kita adalah 5. Berarti 0,4. Q4 sama dengan 0,4 kali 5. Berarti 2. Q4-nya 2 ya. Kemudian coba kita cari Q6. Berarti V6 sama dengan V4 misalnya. V6 itu kan berarti Q6 per C6 sama dengan 0,8. Berarti Q6, C6 itu nilainya 4 dikali 0,8 sama dengan 0,8. Berarti Q6 sama dengan 0,8 dikali 4. Berarti 3,2. Q6 ya. Nah, jadi ini kita jumlahkan ke sini, kita jumlahkan ke sini. Berarti kan ini dapatnya adalah 9. Ada yang salah ya, ini salah tulis kok 0,4 sih ini. 0,8 lah, ya kan? 0,8, ini kali 5 kan, jadinya di sini adalah 4. Nah, terus berarti ini Nah, berarti nanti QS1 itu sama dengan Q4 tambah Q5 tambah Q6. Sama dengan 12 mikrokulom. Nah, kan ini dijumlahin 12 ya, sama dengan ini kan. Berarti betul jawabannya ya. Paham? Kita lanjut ya. Nomor 3. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar berdasarkan susunan kapasitor. Berarti muatan pada C3. Nah, tadi kan kita udah cari itu ini kan. Nah, kita buat lagi ya. Berapa tadi? Q4 itu tadi adalah 4 mikrokulom. Q5 soal slide sebelumnya tadi ya, di soal nomor 2. Nah, kita pakai panduannya soal nomor 2. Nah, Q5 itu tadi 4,8. Q6 itu tadi adalah 3,2. Nah, sekarang masalahnya itu kita nyari ini lagi, Q1 ini kan. Nah, tadi kan di sini QS1-nya adalah 12 kan. Nah, sekarang ini masalah kita nyari lagi ya. Nah, jadi gini. Ini kan QS1 nih. Nah, lewat di sini, ini C2, ini C3 kan. Nah, berarti kan ini tegangannya sama. Kita cari dulu, ini kan tadi total, ini sama dengan CP1 ya. CP1-nya adalah 10. Nah, berarti untuk mencari V sama dengan, yaitu, apa tadi V? V sama dengan Q CP1 per CP1. Berarti CP1 itu yang mau kita cari. CP1 kan, oh ya, Q-nya bukan, tunggu, kita mau cari apa sih? Ini muatan ya, muatan kan sama tadi, nak. Muatan yang lewat ke total ini kan sama dengan QS1. Berarti V sama dengan QS1 tadi 12. 12 per 10, berarti V-nya adalah 1,2 ya. Ya, 1,2 kan. Kan di sini tadi 0,8 kan. Nah, ini dapatnya 1,2. Jadi ini dijumlahkan dengan ini V-nya 2. Nah, itu benar ya. Berarti ini pada VCP1. Oke. V pada CP1 itu 1,2. Nah, kemudian karena kita udah dapat di situ, artinya nanti V di C2 itu sama dengan V di C3 sama dengan V di CP1. Nah,
kita misalkan kalau kita mau cari, misalnya kita mau cari siapa dulu? V2 misalnya. Nah, berarti VC2 sama dengan 1,2 gitu kan. Berarti V-nya itu adalah Q2 per C2 sama dengan 1,2. Nah, berarti Q2 sama dengan 1,2 kali C2. 1,2 kali C2, C2 itu adalah 8. Nah, berarti Q2 sama dengan, ya kan, Q2 itu adalah, ini dia, Q2-nya adalah 9,6 ya, 9,6 mikrokulom. Nah, kemudian kita cari lagi Q3. Q3 itu adalah VC3 sama dengan VC2 misalnya gitu kan. Berarti Q3 kali C3 sama dengan V-nya 1,2. Q3 itu nilainya adalah 2. Kita mau cari Q3 ya. Ikut semua deh. C3 ya. Q3 per C3 itu adalah 2, berarti 1,2 ya. Berarti ini dapatnya adalah Q3 sama dengan 2 kali 1,2. Berarti adalah 2,4 ya. Nah, Q3 ya. Q3 berarti artinya nanti kan dia QS1 itu sama dengan nanti sama ininya kan. Berarti QS1 adalah Q2 tambah Q3. Q2 kita 9,6 tambah 2,4. Itu kan sama dengan 12 mikrokulom kan. Sama dengan QS1 kan juga 12 mikrokulom. Nah, kalau sama berarti betul dia ya. Dah. Berarti udah sekarang apa yang mau kita cari? Di sini kapasitor C3 kan, nah kita urutkan ya. Berarti ini Q2 itu 9,6, Q3 itu adalah 2,4. Nah, tapi Q1 kita belum punya kan? Q1 itu tadi kan dia Q total itu tadi berapa? Q total itu kan dapatnya 18, dia kan terbagi. Kalau di sini itu udah lewat 12, otomatis sisanya di sini adalah Q1 yaitu 6 karena totalnya 8 kan. Berarti Q1 sama dengan 8. Jadi artinya di sini kalau kita buat ya, Q total itu adalah sama dengan QS1 ditambah Q1. Karena Q total kita 18, QS1 kita 12 ditambah Q1. Berarti Q1 kita adalah 18 kurang 12 yaitu 6 mikrokulom. Nah, ini dia ya Q1 kita. Oke. Kok 8? 6 ya, Q1 kita 6. Nah, kayak gitu caranya. Berarti, kalau kita lihat di sini, kapasitor C3 memiliki muatan paling kecil. Paling kecil ya, Q3. Pada C3 berarti Q3 ya. Ya, berarti dia yang paling kecil kan. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti artinya benar. Nah, ya. Kapasitor C5 memiliki muatan paling besar. C5, enggak, yang paling besar tuh ini kan, Q total dan Q2. Nah, berarti salah nih. Kapasitor C1 memiliki beda potensial paling besar. Nah, harus kita cari satu-satu dulu ya. Untuk mencari V1, itu rumusnya adalah Q1 per CP1. Nah, Q1 kita kan 6, ya kan? Kok CP? C1 ya. Nah, C1 kita itu berapa? C1 kita 3 ya. Berarti 2 volt. Kok 2? 2 volt jadinya kan? 2 volt. Terus V2. V2 kita itu sama dengan V3. V2 kita sama dengan V3 yaitu 1,2. Kemudian V4 kita sama dengan V5 sama dengan V6. Yaitu tadi berapa? V2 0,8 ya. Nah, 0,8 volt. Berarti katanya di sini kapasitor C1 memiliki beda potensial paling besar ya. Ya benar, karena di sini kan 2 volt. 2 volt paling besar kan. Kalau ini kan 1,2, 0,8. Berarti ini paling besar benar ya.
Kapasitor C4 dan C6 memiliki muatan listrik sama besar. C4 dan sama dengan C6. C4 sama dengan C6, apakah iya? C4 sama dengan C6, enggak ya, salah. Nomor 5, kapasitor C2, C3, berarti ini tidak ya. Kapasitor C2, berarti V2 katanya sama dengan V3, apakah iya? Ya, benar. Kan ini, V2 sama dengan V3 ya. Nah, jadi kira-kira itulah ya jawabannya. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut yang nomor 4. Pasangkanlah kapasitor di sebelah kiri dengan besar energi tersimpan dalam kapasitor di sebelah kanan dengan cara menarik garis. Nah, energi itu kan rumusnya setengah CV kuadrat ya. Nah, berarti yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, kita cari satu-satu ya. Yang pertama, W1. W1 berarti setengah kali C1. Langsung aja ya. C1 kan, ini ke mikrofarad, jadikan ke farad 10 pangkat min 6 ya. Jadi 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Oke. Kali, nah tadi V1 berapa? Masih ingat nggak? V1 itu kan tadi 2. V2 sama dengan V3, yaitu 1,2 ya, 1,2 volt. Dan V4 sama dengan V5 sama dengan V6, yaitu 0,8 kan. Nah, oke, jadi langsung aja ya. Berarti di sini kali 2 pangkat 2. Karena ini rumusnya kan. Berarti ini hasilnya adalah 6 Joule ya. Sedangkan yang nomor 2, W2, berarti setengah kali C2. C2 kita 8 kali 10 min 6. V kita 1,2, V2 kita 1,2 kuadrat ya. Jadi hasilnya adalah 5,76 Joule. Yang nomor 3 itu adalah W3 sama dengan setengah kali W3 kita adalah 2. 2 kali 10 min 6. V2 kita 1,2 kuadrat sama dengan, itu hasilnya adalah 1,44 Joule. Yang keempat itu adalah setengah kali C4 kita 5. 5 kali 10 min 6 kali V4 kita 0,8 dikuadratkan. Itu hasilnya adalah 1,6 Joule. Kemudian yang kelima, W5 sama dengan setengah kali C5 6 kali 10 min 6 kali 0,8 dikuadratkan, yaitu 1,92 Joule. Kemudian yang keenam, W6 sama dengan setengah, yaitu 4 ya. 4 kali 10 min 6 kali 0,8 dikuadratkan, jawabannya adalah 1,28 Joule. Nah, sekarang kita garis. C1 6 Joule, berarti sini. C2 5,76, berarti ke sini ya. C3 1,44. Nah, C4 1,6. Nah, nggak ada 1,6. Beda, nggak apa-apa. C5 1,92. Nah, ini dia kan. C6 1,28. Nah, itulah ya kira-kira. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Berdasarkan infografik di atas, berikan tanda centang pada kolom benar dan salah setiap pernyataan. Nah, ini lihat di LKS-nya ya, biar kelihatan. Supaya ini ya, kelihatan ya. Nah, kita cari dulu nomor 1 di sini ya, nanti takutnya ngemuat. Nah, jadi katanya SUV Tesla, berarti SUV Tesla itu di mana ya? Pokoknya dia sekitaran sini lah ya. SUV Tesla. Ya, pokoknya nanti silakan adik-adik lihat aja sekitar sini. SUV Tesla itu yang mana ya, kan ini kan kabur ya, nggak kelihatan. Nah, pokoknya sekitaran sini. Nah, jadi nomor 1 itu katanya kalau 80% energi potensial listriknya 80 kW memiliki daya tambah 336 km.
Nah, berarti kalau misalnya, nah ini kakak sambil lihat buku ya. SUV, kita lihat ya. SUV Tesla X. SUV Tesla X. eh, SUV Tesla X. Performa 4x4. Berarti di sini nih. Nah, ini. Ya. Berarti dia katanya memiliki daya tempuh 336. Nah, kita kalikan aja. Berarti 80%, ya. Soalnya 80% kan. Mana dia ini? 80% kali 100%. Itu adalah untuk mencari ininya. Yang ditanyakan daya tempuh ya. Kalau daya tempuhnya berarti ini kilometer kan. Berarti di sini nih 400 kali 470. Yaitu dapatnya adalah 376 kilometer. Dia katanya 336. Berarti ini salah ya. Next, nomor 2. Nomor 2 itu jika mobil liftback Tesla S75D 4x4, berarti itu adalah S75D 4x4, berarti yang ini ya. Nih, dia katanya 75%, berarti 75%. Listriknya sebesar 60 kW dan memiliki daya tempuh. Daya tempuhnya, oh tunggu, kita nomor 1 ini nyari satu-satu dulu ya. Pertama kita cari dulu energinya ya, energi. Energinya kan berarti 80/100 dikali 100. Nah, ini dapat 80 kWh. Terus kalau daya tempuh ya, daya tempuh berarti 80/100 dikali 376 sesuai 470 maksudnya. 470 sesuai yang di sini. Jadi ini dapatnya nanti adalah 376 km. Ini salah. Terus yang nomor 2 itu energinya adalah, yang nomor 2 tuh berarti yang di sini nih, ini kan. Nah, berarti sama dengan dia berapa persen? 75/100 dikali dia energinya itu adalah 75. 75 berarti dapatnya nanti adalah 56,25 kWh ya, kilowatt hour. Nah, 56,25 kilowatt hour. Terus kalau tempuhnya 75/100 dikali 490, yaitu 367,5 km. Berarti 367,5 ini tapi 60, berarti itu salah. Salah ya. Next, nomor 3. Nomor 3 itu jika mobil BYD E6 AT SUV. BYD di mana ya? BYD. Oh, ini nih. Nah, berarti itu jadi yang ditanya apa? Jarak aja ya. Jarak aja. Berarti tempuhnya ya, tempuh. Berarti waktu tempuhnya 65% kali 75. Berapa sih? 280, sorry. 280. Nah, itu hasilnya adalah 182 km. Nah, ini berapa sih? Nah, ini baru benar ya. Oke. Nomor 4, jika mobil 20EF, 20EF mana sih itu? 20EF. Ayo, di mana dia? Ah, ini 20EF. Dia katanya jarak, berarti tempuhnya lagi ya. Tempuhnya lagi berarti 72/100 dikali jaraknya itu adalah 400. Itu 288. Seharusnya 288 km ya. Salah. Next, yang kelima.
standar Tesla 3 4 kali 4. Standar Tesla 3 4 kali 4. Ini berarti dia energi. Nah, energinya berarti 64% kali berapa energi Tesla itu 50. Sama dengan 32 berapa katanya itu kilowatt hour ya. Nah, berarti benar ya. Nah, oke. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan di kolom komentar, oke? Nah, sekarang kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 itu katanya, jika pengisian 1 kWh adalah 1.800, pasanglah pernyataan sebelah kiri dan kanan. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita hitung aja ya, BMW 13i13S itu, mana itu? BMW, ini kan. Berarti kita kali aja nomor 1 itu. Berarti BMW itu kan 4 energinya 42,2 kWh dikali 1000 dikali 1.800. Nah, itu hasilnya adalah 75.960. 75.960 berarti ini dia. Oke. Nomor 2 BYDE6. BYDE6 tadi gimana? Oh, ini. Kan? Berarti BYDE6 itu 75 kWh kali 1.800. Itu hasilnya adalah 135.000. 135.000. Nah, ini dia. Nomor 3 Lexus UX. Lexus UX. Mana dia? Nah, ini Lexus UX. Berarti Lexus UX itu adalah 54,35 kali 1.800 yaitu 97.830. 97.830 berarti ke sini. Lanjut nomor 4. Nomor 4 tuh Nissan Leaf 4,2. Nissan Leaf 4,2. Ini ya. Nih. Berarti Nissan Leaf tuh 40 kali 1.800 yaitu 72.000. 72.000. Nah, ini dia. Nomor 5 Ioniq EF. Ioniq EF berarti yang ini. Berarti yaitu 40,4 kali 1.800 yaitu 72.720. Nah, berarti 72.000 sama ya? 72. Yang tadi berapa? 7. Oh, ini salah tadi ya. Ini salah nih. Ini ke 72.000. Ini 72.720 ya. Ribet. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Bagaimanakah konversi energi potensial listrik menjadi energi kinetik yang digerakkan pada mobil listrik? Nah, itu ada jawabannya di sini ya. Energi listrik disimpan dalam baterai dan mobil diubah menjadi energi kinetik untuk menggerakkan kendaraan. Nah, untuk menghitung potensial listrik, kita menggunakan kapasitor baterai mobil dengan kilowatt hour dan tingkat pengisian baterai. Nah, ini jawabannya ya. Kita lanjut nomor 8. Diketahui pengisian 1 kWh, pengisian mobil listrik membutuhkan biaya 1.800. Perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk sekali pengisian bus listrik MD12 dan MD12 NF, E dan NF. Berarti kita bandingkan aja ya. MD12 NF. Ini E ya. Nah, berarti kan yang E itu dia kilowatt hour-nya 259,2 kWh kali 1.800. Sedangkan yang MD12 itu adalah 315,85 kilowatt hour kali 1.800. Berarti hasilnya itu 466.560 per yang di atasnya 568.330. Nah, berarti yang lebih murah itu kan yang ini. Artinya si MDE itu lebih hemat. Kalau ini dikurangin ya, lebih hemat berarti
68330 dikurang 466560, yaitu lebih hemat 10.190 rupiah. Jadi jawabannya itu adalah atau bisa jadi jawabannya ini si MDE itu hemat senilai 101.970, atau MDNF itu boros 100.970. Nah, kira-kira mana jawabannya tuh? MDF lebih boros. Nah, ya, berarti jawabannya C ya. MDNF lebih boros. Nah, atau lebih hemat si MDE. Tapi MDE nggak ada kan? Tuh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nomor 9. Cermatilah gambar dan informasi berikut untuk mengerjakan soal nomor 9 dan 10. 6 titik muatan terletak di 5 permukaan S1 dan S5. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar berdasarkan flux listrik di atas. Nah, ini kita cari satu-satu ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1 itu, nah dia kan rumusnya itu, flux itu adalah muatan dalam dibagi dengan epsilon 0. Nah, kalau misalnya kita cari nomor 1, itu adalah fluxnya itu adalah C sama dengan, berarti yang ada di dalam muatan itu kan, berarti yang nomor 1 itu min 7 ya. Untuk S1 itu ada min 7 sama 9 ya. Nah, ditambah 9 per E0. Berarti ini min 2 E0. Min 2 per E0. Min 2 per E0. Kemudian kalau yang kedua, si 2-nya itu yang ini kan. Si 2 berarti ada ini, dan ini. Berarti ada min 7 tambah 9 tambah 5 per E0. Yaitu 7. 7 per E0. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 itu berarti ini. 9 ini. Ya. Berarti C-nya adalah 9 tambah 1 kurang 10 per E0, yaitu 0. Yang keempat itu yang ini. C sama dengan min 7 tambah 8 per E0 sama dengan 1 per E0. Yang kelima, berarti semuanya ya. Berarti ya udah tambahin aja. 5 tambah 9 tambah min 7 tambah 8 tambah 1 tambah min 10 per E0. Itu hasilnya adalah 6 per E0. Nah, sekarang kita buktikan. Yang pertama, dia min seharusnya ya. Berarti ini enggak. Ini kan 2 aja kan. Seharusnya kan dia min. Dia bukan min lah nak, min 7 positif. Iya betul. Flux listrik di permukaan, nah berarti yang kedua itu 7/10 0 ya, betul. Yang ketiga flux listrik, yang ketiga 0, betul. Yang keempat 1 per N0 salah. Yang kelima 5 salah. Nah, jadi yang benar itu jawaban 1, 2, dan 3. Ya. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Ini disclaimer jawabannya nggak berdasarkan kunci ya. Kita lanjut nomor 10. Urutan kelima permukaan berdasarkan flux. Nah, tadi kan udah dapat tuh. Flux 1, flux 1, flux 2, flux 3, flux 4, flux 5. Flux 1 tadi min 2 per E0. Fiktif. Terus 7 per E0. Itu 0. Berarti 1 per E0. Terus 6 per E0. Berarti kalau kita urutkan dari yang paling positif. Berarti yang paling positif
hingga paling negatif. Artinya paling besar ya. Berarti dari si 2 ini, kemudian si 5 ini, kemudian si 1 ini, kemudian si 4 ya. Si 4 baru terakhir si 3. Karena kan si 1 itu positif kan? Ya, berarti si 2, si 5, si 2, si 5, si 1, si 4, terakhir si 3. Oke?